go. Stop and go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Go. Stop and listen to what God say. Go and do what He tells you to do. Stop and listen to what God say. Go and do what He tells you to do. Stop and go. Stop And go. Stop And go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Go. We're gonna stop. Be still. and He is God. We're gonna go. Let our life always be Say stop! Hey. Stop and go. Stop! And go. Stop and go. Stop. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop. Yeah! Hop. Austin. Akhirnya kita sudah Perjalanan sampai. kita sudah berakhir. Belum. Tadi kan kita baru berjalan melalui sungai kan, Ya. jalan jeram kan. Sekarang Saya kamu lihat. pikir kita udah sampai di tempat tujuan. Kamu lihat ke depan. Lihat ada jalan sana sampai ke dalam hutan itu. Kamu lihat? Nah, dari sekarang kita mulai jauh, berjalan. masih jauh. Jauh banget. Kita berjalan menuju ke dalam hutan itu, lebih dalam lagi. Wah, itu lebih menyeramkan. Sebelum mulai, jangan lupa saya Ya. punya akan memberitahukan kepada Anda, Austin, aturan-aturan di jungle ini. Ada aturan Iya, di jungle juga? Rules of the jungle. Wah. Supaya kamu survive di hutan ini. Oke. Ya. Apa aturannya? Aturan nomor 1. Satu. Kamu lihat Ya. sesuatu nanti di atas pohon. Seperti buah anggur. Oh, itu? Kamu akan seperti memetiknya. Jangan dipetik. Kenapa? Karena Itu- saya lapar. Bukan. Ya. Kamu kira itu anggur, ternyata itu adalah kepala ular. Mengerikan. Udah pulang aja. Enggak, itu tunggu. Itu baru rules pertama. Rules kedua, aturan kedua. Ya. Kalau kamu lihat dengar seperti mendengkur itu, Oh, itu seperti rumah saya. Pasti seperti kucing yang tidur. jangan kamu belai ya. Ya. Kalau kamu belai, Apa itu yang terjadi? udah pasti singa yang gigit kamu ya. Waduh. Kok makin menyeramkan? Iya, itu rules nomor 2. Saya mending nonton Netflix aja di rumah. Jangan, Netflix juga serem-serem, banyak yang serem-serem ya. Ya, National Geographic aja lah. Di rumah sambil minum kopi. Tunggu dulu, Daripada di sini. masih ada rules satu lagi. Ya, apa lagi? Rules nomor 3 ya. Apa itu? Rules number 3 itu jangan lupa, Apa itu? kamu harus selalu memakai celana panjang. Nggak boleh celana pendek ya. Oke. Nah, tapi kamu kayaknya udah betul nih. Iya. Celana pendek, terus udah gitu Tapi sepatu. kelihatannya ada yang melanggar ini ya. Melanggar siapa? Tenang. Nggak ada yang melanggar. Ini aturan semua. Ini semua aturan yang sudah saya akan saya ikuti setiap hari di jungle ini. Gitu loh. Iya. Kamu lihat apa yang kamu pakai sekarang? Oh iya, ini celana pendek. Ini pantesan dari tadi saya gatal-gatal, itu ada tanaman beracun tadi berarti saya lewat ya. Iya. Kamu telah melanggar aturan yang telah kamu tahu itu, ya kan? Tapi kan saya cuma pakai celana pendek kan, saya sudah berpengalaman di hutan ini gitu loh. Iya, tapi tetap saja aturan tidak boleh dilanggar, bener kan? Seperti aturan siapa Iya. ya? Aturan, oh saya tahu. Seperti aturan Tuhan ya? Iya, betul. Kalau aturan Tuhan kita langgar, apa yang akan terjadi?
Ya? Trouble. Trouble. Masalah. Iya. Kamu tahu itu ya. Saya pikir kamu lupa. Tapi kan jangan itu. lupa Austin ya. Saya Iya. walaupun begini saya sengaja loh. Kenapa sengaja? Sengaja saya pakai celana pendek. Iya. Saya itu memberitahu kepada kamu supaya kalau melakukan hal seperti ini, nah jadinya seperti masalah seperti ini. Saya ini gitu, gatal-gatal. Apa yang kamu lakukan kalau Tapi terjadi seperti ini? Jangan salah. Iya. Saya sudah menyediakan obat anti gatal di sini ya. Oh. Tuh. Pintar juga kamu. Saya kan memberi contoh. Iya, lumayan Nah, ini main nih nyamuk contoh ya. ya. Oh ya contoh, makanya tuh contoh. Oke. Jadi kalau aturan itu tidak boleh dilanggar. Oke, ya. Ya, Ya udahlah. Ayo kita lanjut ke perjalanan. Sepertinya tidak ya, takut kan? Ya, Ya, kalau udah. kamu selama kamu mengikuti aturan Ya, aman. tenang. Saya akan mencoba fokus pada Tuhan. Oke, kalau gitu Oke. kita mulai saja perjalanan kita. Siap. Kita Pasti akan tadi lewat perjalanan kanan, menyenangkan. kiri tadi ya? Dari ini kan jalannya ke sana. Ya, kita ke sana ya. Oh, lewatin pohon dulu ya? Ya. Oke. Saya lupa itu ambil parang dulu di mana ya parangnya ya? Tadi Oh. kita kan mau buka jalan ya. Kan dari dulu kok. Dari cuma- kemarin kamu bawa. Iya. Kamu langgar peraturan lagi. Kamu. Di tas kamu kayaknya. Oh iya. Iya. Coba. Ya udah. Ya udah, yuk. Kita di sana. Yuk. Yuk. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau menantikan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang kami nantikan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk taat sama Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memberikan Tuhan apa yang kami punya untuk Engkau Tuhan. Untuk lebih lagi mengasihi dan taat sama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati kami, siapkan hati kami, supaya kami boleh menerima setiap benih firman Tuhan itu dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua katakan amin. Amin. Kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam tema Unexplored Bible Stories. Dalam tema kali ini, kita akan bersama-sama mengungkapkan kisah-kisah di dalam Alkitab dan belajar dari misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menemukan banyak hal yang dapat membuat kita kaget dan terkejut. Kita dapat menemukan bermacam-macam hal yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Semuanya itu mungkin dapat membuat sebagian orang menjadi takut, gentar, lalu mereka kabur mencari pertolongan. Tapi itu tidak berlaku bagi adik-adik di iKids ini yang pemberani. Kita mungkin dapat kaget dan terkejut, tapi kita tidak akan kabur. Kita semua ada di sini untuk mencari dan menggali lebih dalam, mencari fakta-fakta dan mengungkapkan misteri yang terdapat di dalam hutan belantara, seperti juga di dalam Alkitab. Kita mau belajar dan mengambil nilai yang terkandung di dalam setiap lisan pada tema kali ini. Ini adalah ayat hafalan yang akan menuntun kita dalam tema kali ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ayo kita ulangin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yes, good job adik-adik. Nah, pada lesson kali ini kita akan mengambil lebih dalam lagi cerita Alkitab yang diambil dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 29, yaitu ketika Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Nah, inilah ceritanya. Pada saat itu, Samuel telah mengurapi Saul untuk menjadi raja atas Israel. Kemudian, Samuel datang kepada Saul untuk menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Melalui Samuel, Tuhan memerintahkan Saul agar mengerahkan seluruh pasukan Israel untuk menyerang dan menumpas semua orang Amalek. Dan juga semua harta bendanya mereka, karena mereka telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kemudian Saul mengumpulkan seluruh bala tentara Israel dan pergi menyerang bangsa Amalek. Saul dan tentaranya berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Namun mereka tidak menumpas semua harta benda milik bangsa Amalek. Tetapi mereka merampas dan menjarah harta benda mereka. Segala kambing, domba, dan lembu yang terbaik mereka ambil sebagai harta rampasan bagi diri mereka sendiri. Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan sangat marah kepada Saul. Maka
Tuhan mengirim pesan melalui Samuel kepadanya. Begini katanya, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Maka sedihlah Saul dan ia menyesal karena ia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, karena Saul tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolak ia sebagai raja Israel. Tuhan mengambil jabatannya sebagai raja karena Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Adik-adik, kalau kita mau selamat saat melewati hutan belantara yang kita jalani dalam kehidupan kita, kita harus selalu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke adik-adik, kakak pamit dulu ya. Kakak mau menjelajah lebih lagi ke dalam hutan belantara ini. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Hai kids! Yeay! Adik-adik, kalian tahu ya, hutan adalah tempat yang penuh dengan misteri dan juga penuh bahaya. Di dalam hutan ada hewan-hewan liar dan buas seperti ular berbisa, harimau, kalajengking, dan hewan-hewan lain yang berbahaya. Selain itu, ada juga tanaman-tanaman yang berbahaya, yang ada durinya, yang beracun. Ada juga dahan-dahan pohon yang dapat melukai kita kalau kita tidak hati-hati. Dan lagi, banyak lubang yang tertutup semak-semak. Kalau kita tidak pelan-pelan dan hati-hati, kita bisa terperosok ke dalamnya adik-adik. Pokoknya hutan adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika kita memiliki keberanian untuk menjelajahi hutan, kita dapat saja terluka atau bahkan mungkin kita nggak bisa keluar dari hutan itu. Serem ya adik-adik. Tapi ingat ya, bukan berarti kita tidak dapat menjelajahi hutan loh adik-adik. Ada juga peraturan-peraturan yang dibuat untuk kita dapat menjelajahi hutan dengan selamat. Misalnya, kita harus pakai sepatu boots yang tinggi. Atau kita harus pakai celana panjang supaya kaki kita tidak terluka ya. Atau kita harus membawa peralatan keselamatan, bawa obat-obatan, terus tidak bepergian sendirian, dan lain sebagainya. Semua peraturan yang dibuat itu agar kita dapat menjelajahi hutan dan keluar dengan selamat. Jika kita mau taat dan melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh peraturan-peraturan itu. Nah, jangan seperti Raja Saul dalam cerita Alkitab kita hari ini adik-adik. Raja Saul sangat tidak taat kepada Tuhan. Ketika ia diperintahkan untuk menumpas semua orang Amalek berikut dengan harta benda mereka, Raja Saul malah menjarah dan mengambil harta benda dan ternak bangsa Amalek yang telah mereka kalahkan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, adik-adik, karena Raja Saul tidak taat, maka Tuhan menjadi sangat marah dan akhirnya menurunkan Raja Saul dari tahtanya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik, kita harus taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita ya. Hari ini kita mau belajar 2 hal supaya kita dapat melewati lebatnya hutan belantara kehidupan kita dengan selamat. Yang pertama adalah read your Bible. Seperti di dalam hutan belantara, kehidupan kita juga memiliki aturan-aturan dan penuntun yang harus kita taati adik-adik. Dan harus kita lakukan jika kita mau selamat dalam menjalaninya. Peraturan-peraturan dan penuntun itu semua tertulis di dalam buku Alkitab. Sehingga jika kita mau mengetahui dan kita mau mengerti apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, kita harus membacanya dalam Alkitab setiap hari adik-adik. Karena di dalam Alkitab tertulis semua peraturan dan panduan yang akan menuntun kita untuk melewati lebatnya hutan belantara kehidupan kita dengan selamat. Yang kedua adalah obey God.
Raja Saul tidak taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, sehingga membuat Tuhan marah dan menurunkan dia dari tahtanya. Nah adik-adik, jika kita mau selamat dalam melewati lebatnya hutan belantara kehidupan ini, kita harus jangan seperti Raja Saul. Kita harus selalu taat kepada Tuhan dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan sama kita ya adik-adik. Dengan membaca Alkitab setiap hari, kita akan menjadi tahu dan mengerti apa sih perintah Tuhan bagi kita. Apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh dilakukan, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga harus memilih untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita juga harus taat untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jika kita lakukan kedua hal ini, kita akan dapat melewati hutan belantara kehidupan ini dengan sangat baik. Bahkan hidup kita akan dipakai oleh Tuhan adik-adik. Siapa yang mau menjadi berkat buat teman-teman, buat sesama kita? Siapa yang mau? Pasti semuanya mau ya. Nah kalau gitu kita harus baca Alkitab kita setiap hari ya adik-adik. Kita harus taat kepada setiap perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kami hari ini Tuhan. Ajar kami untuk terus setia Tuhan membaca Alkitab supaya kami tahu Tuhan apa yang kami boleh lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan. Kami tahu apa yang benar dan tidak benar yang harus kami lakukan Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk kami selalu taat kepada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melewati setiap permasalahan di dalam kehidupan ini Tuhan dengan tuntunan yang daripada Engkau. Biarlah adik-adik semua di sini boleh menjadi berkat buat teman-temannya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.